pencari keadilan, bertemu lagi dengan saya Nita di acara podcast Pengadilan Negeri Raha. Topik yang akan kita bahas kali ini tentu tidak kalah menarik dengan topik-topik yang pernah kita bahas di podcast-podcast kita sebelumnya, yaitu mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dan permintaan salinan putusan. Nah, mungkin para pencari keadilan ingin tahu surat keterangan tidak pernah dipidana dan permintaan salinan putusan itu seperti apa. Mari kita sama-sama cari tahu. Saat ini saya bersama dengan seorang narasumber, yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Raha, Bapak Ari Konardo. Halo Bapak, kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Baik sekali Bapak. Baik sekali ya. Memang kesehatan sangat penting saat ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini, Bapak, mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana. Nah, saat ini pengadilan melayani permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami surat keterangan tidak pernah dipidana itu apa, Bapak? Baik, jadi yang dimaksud dengan surat keterangan tidak pernah dipidana itu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang itu belum pernah menjalani hukuman pidana. Ya, contohnya seperti hukuman pidana penjara, di mana sebelumnya seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dihukum penjara atau hukum dan denda, itu nanti ada di keterangan di dalam SIPP kita. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menyatakan seseorang atau seorang pemohon yang bermohon tidak pernah dihukum pidana, seperti itu. Kemudian untuk fungsi dan tujuan dari surat tersebut apa? Jadi begini, untuk fungsi dan tujuannya itu bermacam-macam, tergantung pemohon, dalam hal ini masyarakat pencari keadilan yang bermohon mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana. Jadi dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Raha yang sudah menerima permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, itu biasanya pemohon ingin mencalonkan sebagai kepala desa, sebagai persyaratan pencalonan anggota legislatif, sebagai persyaratan pengambilan sumpah advokat untuk melanjutkan pendidikan di kampus tertentu yang memang dipersyaratkan, seperti itu. Jadi fungsinya itu tergantung pemohonnya, apakah dia bermohon untuk sebagai dia calon anggota legislatif kah? Apakah pemohon ini ingin mengambil sumpah advokat namun membutuhkan keterangan dari pengadilan terhadap surat keterangan tidak pernah dipidana tadi, seperti itu. Dasar hukum apa yang mendasari pengadilan untuk membuat surat keterangan tidak pernah dipidana itu, Bapak? Iya, jadi dasar hukum pengadilan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana itu diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan SEMA 3 2016 tadi. Jadi untuk seluruh surat keterangan, baik itu surat keterangan yang tidak pernah dipidana, surat keterangan menyatakan pailit, dan beberapa surat keterangan itu sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, begitu. Mungkin masyarakat sudah mengenal surat keterangan catatan kepolisian atau biasa kita kenal dengan SKCK. Nah, apa bedanya surat keterangan tidak pernah dipidana ini dengan surat keterangan catatan kepolisian itu, Bapak? Surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan tidak pernah dipidana itu memang dua surat yang berbeda. Jadi perbedaannya itu adalah yang pertama itu dari instansi penerbit. Untuk instansi penerbit, untuk surat keterangan tidak pernah dipidana itu diterbitkan oleh pengadilan negeri, ya. Dan untuk surat keterangan catatan kepolisian itu diterbitkan oleh instansi Polri.
Dalam hal ini dapat diterbitkan oleh Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri. Jadi itu dari instansi penerbitnya. Dan yang kedua, perbedaannya adalah surat keterangan catatan kepolisian itu hanya menerangkan berkelakuan baik saja. Ya, surat keterangan yang menyatakan bahwa si A contohnya telah tinggal di Raha dari tahun segini sampai tahun segini dan belum pernah melakukan pidana. Namun di surat keterangan tidak pernah dipidana di pengadilan itu berbeda, karena salah satu persyaratan penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana itu harus adanya surat keterangan catatan kepolisian tadi. Itu dasarnya salah satunya. Dan jika surat keterangan catatan kepolisian tadi tidak ada dalam di persyaratan yang diajukan ke pengadilan, maka surat keterangan tidak pernah dipidana itu tidak akan bisa diterbitkan. Dan jadi masih banyak lagi memang perbedaan-perbedaannya. Namun pada intinya sebetulnya untuk menyatakan seseorang itu tidak pernah dipidana dan melakukan tindak kejahatan, pada intinya seperti itu sebetulnya. Namun tujuannya juga untuk SKCK, contohnya surat keterangan catatan kepolisian tadi, itu dibutuhkan contohnya untuk melamar kerja. Biasanya itu mengurus di Polsek juga bisa. Pekerjaannya seperti di perusahaan swasta, dan itu tidak perlu dipersyaratkan surat keterangan tidak pernah dipidana. Namun tergantung persyaratan yang dibutuhkan untuk tujuan apa surat itu akan dipergunakan, seperti itu. Jadi begitu ya Bapak ya. Nah, dari penjelasan ini kita jadi tahu kan perbedaan dari SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana ini. Nah, mungkin untuk syarat mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana itu seperti apa ya Pak ya? Baik, untuk syarat-syaratnya itu diatur juga di di surat edaran Mahkamah Agung tadi, terkait dengan tata cara untuk mengurus permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana di pengadilan, dan jangka waktunya juga diatur juga dalam surat edaran Mahkamah Agung tadi. Jadi untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin membuat surat keterangan tidak pernah dipidana sebagai persyaratan dalam hal ingin melamar kerja, advokat, atau mendaftar anggota legislatif atau sebagainya yang dipersyaratkan, silakan masyarakat pencari keadilan sekarang tidak harus datang lagi ke pengadilan secara langsung. Namun masyarakat pencari keadilan Muna Barat dan Buton Utara sudah bisa mengisi persyaratan dari rumahnya dengan aplikasi Terang. Sekarang saya juga ingin menanyakan Pak, untuk syarat pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana itu apa saja ya Bapak ya? Baik, syarat untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana itu mudah. Jadi syarat-syaratnya yang pasti, yang pertama yaitu adanya surat permohonan dari orang yang bermohon untuk dibuatkan surat keterangan tidak pernah dipidana. Selanjutnya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir itu dibawa juga ke pengadilan. Tentunya harus ada seperti tadi yang saya sampaikan, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisir. Jadi nanti surat-surat tersebut dibawa beserta aslinya ke pengadilan, di mana nanti pemohon dapat bertanya di meja informasi, dan selanjutnya akan diarahkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Raha, karena pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana ini ada dalam tupoksi Kepaniteraan Muda Hukum, seperti itu. Selain hal tersebut, orang-orang masyarakat pencari keadilan yang akan membuat surat keterangan tidak pernah dipidana juga dapat dari rumah saja, yaitu dengan caranya itu masuk ke website Era Terang
www.badilum.mahkamahAgung.go.id. Jadi ada inovasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dirjen Badilum khususnya, ini dalam pembuatan elektronik surat keterangan. Jadi masyarakat pencari keadilan yang akan membuat surat keterangan dapat membuat akun dari rumahnya masing-masing, dari dimanapun mereka berada. Setelah membuat akun, nanti mereka bisa mengisi biodata mereka, mengupload surat-surat yang diperlukan terkait pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana. Seperti itu, Ibu. Baik, mencari keadilan, dari pembicaraan kita tadi kita jadi tahu bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana dapat kita dapatkan secara mudah melalui aplikasi Era Terang. Nah, mungkin lanjut ke topik selanjutnya Bapak, yaitu mengenai permintaan salinan putusan pada pengadilan. Nah, misalnya ada contoh kasus nih Bapak. Ada seseorang yang ingin minta salinan putusan dari suatu perkara. Apakah pihak luar itu boleh meminta salinan putusan dari suatu perkara? Misalnya perkara pidana, seperti itu Bapak. Baik ya, terima kasih Bu Nita, ini sangat bagus sekali nih. Jadi kalau pihak luar itu untuk meminta salinan putusan bisa-bisa saja, namun bukan salinan resmi. Dan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak luar. Dalam hal ini bukan pihak dalam perkara. Ya, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemohon. Dalam hal ini pihak ini kita sebut pemohon lah. Pemohon informasi yang harus dipenuhi dia ada beberapa syarat. Jadi dia juga harus datang ke Pengadilan Negeri Raha. Selanjutnya dia nanti datang ke meja informasi. Nanti petugas informasi pada meja informasi akan memberikan blanko yang harus diisi dari pemohon informasi terhadap perkara apa yang akan dimintakan, contohnya salinan putusannya. Dan ketika nanti pemohon informasi ini sudah mengisi blanko tersebut, pemohon informasi ini juga wajib menunjukkan identitasnya, tujuannya apa. Tujuannya apa? Apakah dia meminta untuk tujuan penelitian dia, contohnya sebagai mahasiswa, untuk membuat skripsinya atau tesisnya, atau instansi lain yang meminta salinan putusan tersebut untuk mengetahui apakah atas nama si A, si B, si C yang merupakan contohnya pegawai pada instansinya. Nah, itu kita harus tahu dulu tujuannya apa, dan harus dipenuhi dulu persyaratannya oleh pemohon informasi. Barulah nanti petugas informasi akan konfirmasi dan menanyakan lagi dengan PPID. Nanti setelah diperbolehkan, maka PPID akan memberikan kepada petugas informasi petunjuk bahwa hal tersebut boleh diberikan. Dan itu bukan salinan resmi, hanya fotokopi saja. Dan ada biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi begitu ya Bapak ya. Apakah memberikan salinan putusan kepada pihak luar yang tidak berkepentingan itu dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan Bapak? Baik, hal tersebut diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1 strip 144 garis miring KMA garis miring SK garis miring 1 garis miring 2011. Itu diatur hal-hal yang diperbolehkan dan yang dikecualikan terhadap informasi yang terdapat di pengadilan. Bila mana pemohon informasi sangat membutuhkan informasi yang diminta namun itu tidak diperbolehkan atau dikecualikan, maka terhadap hal-hal demikian itu tidak dapat diberikan. Namun bila mana pemohon informasi meminta salinan putusan yang memang ini tidak mengandung unsur kesusilaan, adanya di situ perkara anak, perkara rumah tangga, KDRT seperti itu bisa diberikan. Namun perlu digarisbawahi bukan salinan resmi, hanya fotokopi dan ada biaya yang dikeluarkan di sana, seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Bapak nih. Syaratnya untuk mendapatkan salinan putusan dari suatu perkara itu apa saja ya Bapak ya, kalau boleh tahu?
Baik, terima kasih Bu Nita. Untuk syarat-syarat mendapatkan salinan putusan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Raha, sebetulnya itu berlaku secara umum seperti apa yang saya jelaskan tadi. Untuk persyaratan itu dapat kita lihat dan masyarakat pencari keadilan juga dapat melihat, dapat mendownload bahkan itu SK KMA nomor 1/144 tahun 2011 yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi di dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut terdapat prosedur-prosedur dan langkah-langkah yang harus dipenuhi pemohon informasi dalam memohonkan suatu informasi ke pengadilan, khususnya terhadap putusan tadi, salinan putusan tadi. Apalagi pemohon informasi bukanlah merupakan pihak yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Bila mana pemohon informasi ingin mendapatkan salinan putusan, pemohon informasi dapat datang ke Pengadilan Negeri Raha, datang ke meja informasinya, di mana nanti di sana dilayani oleh petugas informasi. Selanjutnya, ketika tujuan dari pemohon informasi meminta salinan putusan, maka pemohon informasi harus terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu identitasnya, karena kita perlu tahu siapa dan tujuannya apa untuk meminta salinan putusan yang disampaikan oleh pemohon informasi. Apakah tujuannya akademis, untuk penelitian, untuk membuat skripsi, tesis dan segala macam, atau sebagai pegangan instansi lain yang bila mana ada dari instansi lain yang meminta untuk pegawainya yang pernah dipidana, kita kan nggak tahu toh. Jadi mereka pemohon informasi harus terlebih dahulu mengisi belangko permohonan informasi di meja informasi, nanti akan diarahkan petugas informasi. Bila nanti informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi adalah informasi yang bersifat umum, contohnya putusan terkait bukan pidana tertutup untuk umum, sebetulnya tanpa mereka pemohon informasi datang ke pengadilan sudah bisa mendownload di aplikasi SIP. Namun untuk perkara-perkara yang ada hubungannya tindak kesusilaan, hal itu harus melalui meja informasi, harus dianonimisasi begitu. Jadi tidak serta-merta ada pemohon informasi meminta putusan yang berbau kesusilaan berkenaan dengan tindak kesusilaan atau anak, nanti petugas informasi langsung memberikannya sebegitu, tidak. Namun jikapun itu nanti diberikan oleh PPID, dalam hal ini atasan petugas informasi, jadi nanti itu harus ada pengaburan informasi terkait putusan tersebut. Harus dikaburkan dulu identitas anaknya, siapa namanya, alamatnya di mana, itu perlu dicoret dulu, barulah diberikan, kalaupun harus diberikan. Namun memang terdapat beberapa hal, baik itu soal putusan ataupun hal lain yang tidak dapat diberikan dan dikecualikan oleh surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut. Seperti itu, Ibu. Nah, dapat kita lihat dari kedua topik yang kita bicarakan tadi bahwa Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk memberi kemudahan kepada para pencari keadilan, yaitu dalam mengurus surat atau meminta salinan putusan dari suatu perkara. Nah, mungkin sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, Bapak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat? Baik, kepada seluruh masyarakat pencari keadilan, khususnya di yang berdomisili hukum pada Pengadilan Negeri Raha, yaitu Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Utara, tetap jaga protokol kesehatan supaya tetap fit dan sehat.
Selain itu, untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin mengetahui apa saja pelayanan atau inovasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Raha, masyarakat pencari keadilan bisa lihat di Facebook Pengadilan Negeri Raha, Instagram Pengadilan Negeri Raha, di website Pengadilan Negeri Raha, atau datang langsung ke Pengadilan Negeri Raha. Jadi tidak perlu sungkan untuk datang, karena nanti semua itu bisa dilayani di meja informasi, begitu ya. Mungkin itu Ibu Nita, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah mengisi podcast kita pada hari ini. Oke, baiklah, sudah saatnya kita akhiri podcast kita pada hari ini. Semoga tayangan podcast ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama pencari keadilan. Dan jangan sampai ketinggalan untuk podcast-podcast kita selanjutnya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.